bahwa memang kita ini masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dengan ibadah kita. Saya mau tanya, kira-kira panjenengan mau kalau masuk surga hanya karena ibadahnya? Kalau masuk surga karena ibadah itu cuman waktunya terbatas. Kita misalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 70-80 tahun. Berarti surganya mau 80 tahun. Tapi karena kita ini menginginkan surga itu abadan abada untuk selamanya, nggak bisa mengandalkan hanya dengan ibadah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengatakan kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, sergapnya sholat, sergapnya poso, sergapnya zakat, sedekah, ataupun kita tiap bulan, tiap tahun haji umroh, tidak menjadikan kita masuk ke dalam surga. Lah pertanyaannya, lah kita masuk ke dalam surga itu karena apa, Ustaz? Kata baginda Rasulullah SAW, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kasih sayang Allah. Jadi karena kasih sayang Allah inilah kita dimasukkan ke dalam surga yang abada yang selama-lamanya. Ini ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, termasuk panjenengan? Iya, termasuk saya. Masuk surga bukan karena amal ibadah saya. Karena nuwun sewu Bapak Ibu, kalau ibadah kita untuk mengkonversi satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja belum cukup. Jadi sholat kita, puasa kita, zakat, haji kita itu untuk mengganti satu nikmat yang namanya mata misalnya, itu belum cukup. Nah, ini makanya yang kita harapkan adalah rahmatnya Allah. Nanti saya terangkan caranya untuk mendapatkan rahmatnya Allah bagaimana. Ini yang pertama dulu. Kemudian yang tadi di awal dari pertanyaan Ibu, bahwasanya seringkali kita ini dibetil-betil, ditakut-takuti. Kalau kita ini pengen surga itu harus ibadahnya mempeng, sholatnya rajin. Iya, memang itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Tetapi bukan itu saja yang menjadikan kita ini dimasukkan ke dalam surganya Allah, ya di setiap helaan nafas dan gerak tubuh kita itu hendaknya selalu dalam ketundukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang kalau ngaji itu ngajinya mau medin-medin itu kadang-kadang menjadikan orang itu ya bisa trauma. Bisa apa? Trauma wedi. Wah, Islam itu kok medin. Tapi kalau Islam itu dibuat enjoy, ya seperti sekarang ini ngaji ya kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di pondok, kadang-kadang di tempat healing. Ini dibikin rileks saja. Karena memang agama itu mudah sejatinya. Jadi agama itu gampang, pintunya surga pun dari mana saja. Kita jalan, misalnya kok ada pecahan kaca, kemudian kita ambil, kita singkirkan, itu juga jalan menuju surga. Kita punya lisan, kalau ngomong dipikir dulu, itu juga jalan surga. Ibu, bapak, kita mengabdi kepada pasangan hidup kita. Ketika dalam keadaan romantis, ya bagaimana kita cara menjaga harmoni di dalam keluarga. Pas dalam keadaan disharmoni juga bagaimana caranya mengelola itu agar tetap dalam keadaan utuh. Itu juga jalan surga. Jadi jalan surga pintunya banyak sekali. Makanya ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita baca itu bukan hanya Quran saja. Tadi betul, Ibu kadang mendengar lagu itu lebih tersentuh karena langsung tahu makna dan artinya dibandingkan dengan
bolak-balik kita mau Quran sing ora ngerti artinya. Itu masih kita juga sering tersentuh dengan kalimat-kalimat pendek, apakah itu dari lagu ataukah dari kahanan di sekitar kita ada anak kecil, kemudian dia itu rajin, dia itu saling bantu misalnya. Saya pernah dulu waktu kuliah itu kan namanya anak kuliah yang jarang dikasih sangu sama orang tua. Yo pokoknya biar caranya biar eksis. Dulu itu jualan koran itu di Tugu Muda. Saya melihat jualan koran di antara teman-teman yang di jalan itu nilai hubungan sesamanya itu lebih erat. Jadi luar biasa. Saya kadang-kadang merenung sama teman-teman santri, kadang-kadang corone dengan teman itu dipinjemi uang rodo susah. Ini sama teman di jalan itu care-nya luar biasa, saling bantu, saling memberi. Ini orang jalanan yang saya yakin nggak ngaji, tapi dia itu di dalam hubungan sosialnya lebih baik. Dan itu sebetulnya kalau kita bisa menangkap itu bagian ayatun min ayatillah, ayat-ayatnya Gusti Allah. Saya juga pernah menganggap ketika ban motor saya itu bocor pecah, saya ke SPBU itu melihat ada bapak ibu itu dalam keadaan kumel, ibunya wis pokoknya wong dalan lah, nggak pakai hijab, itu pakaiannya juga asal-asalan. Tapi apa? Saya yang awalnya suuzon ini kok kayaknya orang nggak bener. Tapi ternyata apa? Dia itu membantu dengan sangat ikhlas. Ketika kemudian ditanya, anak-anaknya semuanya mondok di pesantren, luar biasa. Saya jadi nangis, ya Allah, kok saya suuzon seperti itu. Padahal apa? Yang kita lihat kadang-kadang tidak seperti yang dalam kenyataannya. Itulah ayatun min ayatillah. Makanya kita tidak boleh suuzon kepada orang, meskipun secara pandangan mata kita zahir itu mungkin nggak serak kepada kita. Tapi kita nggak tahu hakikatnya orang itu seperti apa. Ternyata dia di situ ya jualan dalam rangka tolabul halal. Dia nggak mencuri, dia nggak menjual diri, tetapi jualan halal ya gorengan, ya minuman dan lain sebagainya. Ya karena mungkin dalam keadaan ya namanya di jalan, nggak pakai kerudung, ya selumrah lah begitu. Tetapi apa? Hatinya itu punya mutiara yang luar biasa. Dia punya keikhlasan. Bahkan anak-anaknya 3 itu semuanya mondok. Saya itu setelah selesai itu nangis. Karena apa? Melihat fakta itu kadang-kadang kita ditipu oleh pandangan mata yang zahir. Makanya tadi pintu surga itu celahnya dan pintunya itu banyak. Jadi kita tidak hanya sekedar ngaji yang formal seperti ini, ngaji Quran, ya alhamdulillah. Tapi kita juga harus ngaji rasul. Ngaji rasul itu artinya tiap apapun yang Allah perlihatkan di mata kita itu ayatun min ayatillah, ayat-ayatnya Allah. Yang kalau kita bisa merenung, kita bisa menelisik, itu akan menjadikan hati kita ini membrannya sangat tipis, sehingga apa? Ketika tersebut asma Allah, hati kita akan bergetar. Meskipun itu nasihat lewat lagu, nasihat lewat ucapan orang yang mungkin menurut kita itu orang yang gak layak didengar barangkali. Tapi sejatinya pintu Allah mendatangkan rahmatnya Allah itu begitu sangat luas. Jadi sekali lagi ngaji itu bukan hanya ngaji yang formal, tapi semua jawarih anggota tubuh kita ini harus dingajikan. Bahkan kadang-kadang nuwun sewu, kita kadang tertipu ngaji formal sregep, tetapi ngaji rohani, ngaji ngolah jiwa ini yang nggak pinter. Ini juga bisa tertipu.
Ketoke ngajine sregep, kerudungnya rapet, tetapi omongannya lisannya nggak terjaga. Lah untuk apa? Ketoke sregep, tetapi dia dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda itu untuk keluar bantu orang saja hitung-hitungan. Jadi merasa ini kan duitku, peras keringat kerja sendiri, karena saya ini sregep, saya ini pinter dan lain sebagainya. Seolah-olah harta yang kita dapatkan tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Mahjub, tertutup. Seolah-olah kita sudah soleh, tapi ternyata di dalam pelaksanaan harian kita, kehidupan kita ternyata jauh dari nilai-nilai kesolehan. Makanya nilai-nilai kesolehan Kanjeng Nabi itu seringkali mengukurnya bukan dari sregepnya kita sholat, tidak hanya diukur dari sregepnya kita poso, ngaji yang formal, tetapi sering diukur dari kehidupan kita sehari-hari. Sering saya sampaikan dari hadis Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jaruh." Jadi kalau kita ini ngaku iman, maka jangan sakiti tetangga. Jadi hubungan sosial ini jadi ukuran iman. Ngaku iman 1000 kali pun kalau dalam perilaku sosialnya nggak beres, itu akan dianulir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngaji, tapi ngaji ini adalah sarana untuk ngolah hati kita, ngolah rasa, ngolah pikir kita, sing atine atos ben supaya rotomot sedih. Syukur-syukur membran hati kita ini membran hati yang lembut, sehingga hanya disentil dengan tadi kalimat lewat lagu pun hati bisa menangis. Disentil lewat kalimat anak kecil saja kita sudah rasanya kemronyos hati. Karena apa? Itu semuanya adalah ayatun min ayatillah, ayat-ayatnya Gusti Allah. Jadi ayat Allah itu ya kadang-kadang datang dari mana saja. Bisa dari lagu. Ustaz, dengerin lagu itu kan haram. Yang haram itu lagu yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dinikmati kemudian sampai didalemi sehingga lagu itu menjadi arah panduan hidup. Nah itu yang haram. Tapi kalau hanya sekedar menikmati sambil nyetir ataupun tadi kita meresapi kalimat-kalimatnya, itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi sekali lagi, nasihat itu kadang-kadang tidak hanya dari Quran. Kita baca Quran aja kadang-kadang nggak paham. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan satu pencerahan? Ya lebih baik mendengarkan nyanyi lagu, tapi kita tahu persis, tapi makna dan liriknya itu bisa menusuk hati. Itu akan bisa merubah cara pandang dan perilaku kita. Kecuali tadi lagu-lagu yang melupakan kita akan Allah Subhanahu wa taala, lagu-lagu yang memunculkan eksotisme, birahi dan lain sebagainya, atau lagu-lagu yang cabul lainnya yang pasti sudah haram. Tapi yang penuh dengan pemaknaan itu banyak sekali. Lagunya Bimbo itu luar biasa kan? Lagunya Ahmad Dhani juga banyak, lagunya Rhoma Irama juga banyak. Itu kalau kita ini memaknai dari nasihat-nasihat itu, kadang kita bisa nangis sendiri. Jadi ayatnya Allah bisa dari mana saja. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, makanya diantara kritiknya kita terhadap para dai ini, jangan hanya ketika menyampaikan itu sing medin-medin itu. Jadi kadang-kadang ya dibombong-bombong sih, biar kita ini semangat, biar kita ini punya optimisme, biar kita ini nggak sempit. Jadi diseneng-senengkan. Ngaji kan juga begitu. Ngaji kalau diselingi jalan-jalan, ngajinya tambah semangat tergep. Tapi kalau ngaji monoton terus di masjid, di pondok saja, itu ya lama-lama malah habis. Karena apa? Karena nggak dibombong tadi. Karena tujuannya para nabi dan para rasul
itu mubasysyirina wa mundzirin, yang memberikan kabar gembira, motivasi, semangat, sekaligus diiringi kolo-kolo yang diberikan peringatan. Jadi kalau diberikan satu motivasi, kadang diberikan peringatan, jadi jangan diwetin-wetini terus. Ini diantara kritiknya kita. Sini salah, ini salah. Daripada salah terus rasa sholat. Ini salah, itu salah. Daripada salah, lebih baik enggak ngaji, malah bebas. Jadi sekali lagi tugasnya para nabi dan para rasul, termasuk kita sebagai pewaris para nabi, adalah mubasysyirina wa mundzirin, memberikan kabar gembira, motivasi umat jamaah, dan juga sekaligus diselingi peringatan-peringatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu untuk mendapatkan rahmat, karena rahmat satu-satunya harapan kita untuk masuk surga. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya untuk mendapatkan rahmat itu? Rahmatnya Allah itu kan ada dua. Kalau kita baca bismillah, bismillah bunyinya gimana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata Kanjeng Nabi, setiap kita mau melakukan amalan baik, maka seyogianya harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bismillah? Karena bismillah itu menyampaikan dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya rahmat. Satu, rahmatnya Allah yang berupa rahim, yang berupa rahman. Yang kedua, rahmatnya Allah yang berupa rahim. Biasanya diterjemahkan secara umum Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya apa, Bu? Yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Maknanya apa? Ar-Rahman itu adalah sifatnya Allah yang punya rahmat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada min jami'il makhluk. Semua makhluk dapat tanpa syarat. Kita mukmin iman ya dapat, yang belum iman juga dapat. Orang baik ya dapat, orang buruk ya dapat. Orang yang taat ya dapat, orang yang ahli maksiat ya dapat. Itu rahmannya Allah. Enggak ada syarat, semuanya dapat. Tapi rahmannya Allah ini, kata para ulama, ini baru 1%. 1% rahmatnya Allah yang Allah berikan di dunia ini saja. Ini ternyata sudah kita bisa nikmati begitu luar biasa. Padahal apa? Dibagi roto semua makhluknya Allah dapat. Ya manusia, ya kewan, ya jin, ya malaikat, semuanya dapat. Itu rahmannya Allah. Kita nggak bayangkan yang rahimnya Allah yang katanya 99%. Yang 99% ini akan diberikan khusus nanti di akhirat. Kita nggak kebayang nikmati koyo apa ya nanti di akhirat. Wong 1% aja kita sudah nikmatnya luar biasa. Apalagi yang 99%. Makanya nikmatnya surga itu nggak kebayang. Kata Rasulullah SAW, surga itu belum pernah sedikit pun terbersit dalam hati kita, belum pernah terpikir oleh pikiran kita, belum pernah terasa teraba oleh kulit kita, belum pernah tercium baunya oleh hidung kita. Itu surga. Artinya apa? Luar biasa. Dan ini rahimnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Cuman, ini ada cumannya. Kalau tadi rahmannya Allah diberikan cuma-cuma tanpa syarat, kalau rahimnya Allah diberikan Allah dengan syarat. Nah ini yang bahaya. Kita dapat rahmannya Allah, alhamdulillah, tapi belum tentu dapat rahimnya Allah. Nah syaratnya apa, Ustaz? Ya kita harus lihat Quran. Kata Quran ini, syaratnya untuk mendapatkan rahimnya Allah itu ada 3. 1, innalladzina amanu walladzina hajaru
wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Kata Allah di ujung ayat ini, mereka itulah yang mengharap rahmatnya Allah. Jadi syaratnya ada 3. 1, harus punya iman. Harus punya iman. Jadi masuk surga itu ada passwordnya. Ada passwordnya. Jadi kayak panjenengan punya HP, kalau mau masuk ke WiFi ada passwordnya apa? 1 huruf saja salah bisa mlebu apa mboten? Muser. Jadi nggak bisa masuk. Itu passwordnya penting. Passwordnya apa? Passwordnya adalah kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu passwordnya. Panjenengan lali passwordnya berarti itu belum ke surga. Karenanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengingatkan terus, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui terus lisanmu dengan membiasakan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Ini passwordnya. Salah 1 huruf nggak bisa masuk surga. Jadi jaga ini. Makanya para ulama, guru-guru kita di dalam menanamkan kalimat la ilaha illallah, ben boten gigal, boten ical, niku dibiasakan dan dibuat sebuah tradisi kebiasaan. Kumpul-kumpul ya la ilaha illallah. Ibu-ibu habis lahiran brokoan undang tetangga la ilaha illallah. Nanti akekahan undang saudara tetangga la ilaha illallah lagi. Anaknya khitan masih la ilaha illallah lagi. Anaknya nikahan la ilaha illallah. Sampai dalam keadaan kita ini sedang berduka, pintu masih dibuka, datangnya tamu, tetap la ilaha illallah. Itu cara membiasakan. Sebab apa? Kata orang-orang, kita bisa itu karena terbiasa. Kalau nggak terbiasa, pengen ngucapke la ilaha illallah, dilala itu alotnya. Jadi kalimatnya kelihatannya sederhana. Kita ingin mengucapkan, tapi rasanya berat, mulut terkunci. Tapi kalau orang ini terbiasa lisannya selalu basah dengan la ilaha illallah, kalimat kita mulut dalam keadaan susah untuk dibuka, pikiran mungkin lagi kalut karena saking sakitnya orang nazar, tapi la ilaha illallahnya yang akan hadir membantu kita melafadzkan kalimat tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sering saya sampaikan bahwasanya ada cerita seorang hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran itu, ini ceritanya ada di media sosial, TikTok itu ada. Seorang hafiz Quran itu kan setiap harinya agak Qurannya nggak lupa. Itu paling tidak kan lalaran darusan ya 3-5 juz. Kalau Qurannya pengen terjaga, pengen mungkin. Nah, suatu saat ini sang hafid ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit. Yang sakitnya itu sampai koma. Koma itu ya artinya pikirannya sudah nggak berfungsi. Bahkan di layar monitor komputernya itu sudah menandakan bahwa akalnya sudah nggak fungsi lagi. Jadi sudah koma, nggak fungsi. Tapi apa? Dalam keadaan koma itu ternyata lisannya itu masih melafadzkan Quran. Jadi seperti dia itu dalam keadaan sehat. Karena apa? Karena terbiasa, saking biasanya tiap hari melantunkan kalimat kalamullah, ayat-ayat Allah dalam keadaan koma saja, itu yang datang itu Qurannya membantu lisan untuk terucap. Nah, sama dengan kita. Kalau kita ini dalam saat-saat yang kritis, genting, nazar, kemudian kita ini pengen mengucapkan kalimat itu, tapi akal sudah mulai nggak fungsi, mungkin saking sakitnya kita menahan, mulut sudah terkunci, maka la ilaha illallah yang akan hadir membantu lisan kita mengucapkan kalimat tadi, la ilaha illallah. Nah, kalau kita ini sudah ada la ilaha illallah dalam hati, la ilaha illallah dalam lisan dan pikiran kita, nah, insya Allah kita sudah punya passwordnya. Amin Allahumma amin. Nah,
tinggal dijaga. Dan iman ini harus iman yang tidak bertepuk sebelah tangan. Loh, kok ada iman tepuk sebelah tangan gimana Ustaz? Dulu ada Arab Badui datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya beriman kepada Allah, beriman kepada engkau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, lam tu'minu, kamu itu belum beriman, kamu itu baru Islam, baru tunduk. Lam yadkhulul iman fi qulubikum. Karena apa? Iman itu belum menyatu dan masuk ke dalam hati. Jadi pengakuan iman itu kadang hanya pengakuan sepihak. Karena apa? Antara kita yakin dan bukti konkret dalam kehidupan kita sehari-hari belum klop. Aku iman tapi lisannya masih sering celatu. Aku iman tapi lisannya sering ngerasani orang. Ngaku iman tapi kalau ngomong menyakitkan hati. Makanya hati-hati. Kita butuhnya ngaji kan tadi, biar lisan kita ini lisan yang dipandu Quran. Jadi kalau ngomong itu dipikir sih, kira-kira menyakitkan hati orang enggak ya? Nah, baru kita ngomong. Itu orang yang dipandu dengan iman. Jadi kalau kita mengaku diri sebagai iman, kemudian dalam hubungan kita, sosial kita, ibadah mahdoh kita baik, insya Allah kita sudah termasuk orang yang mendapatkan tiket rahmatnya Allah yang berupa rohim. Dan insya Allah kita semua insya Allah dapat tiketnya. Amin Allahumma. Yang kedua, cara mendapatkan rohimnya Allah di akhirat. Iman saja belum cukup, harus dilanjutkan dengan syarat yang kedua, tiket yang kedua. Apa itu? Kata Allah, wahajir. Apa itu hijrah? Hijrah kan kita kadang hanya memahami sebagaimana hijrahnya Rasulullah. Rasul pindah dari Mekah ke Madinah. Kata Nabi, la hijrata ba'da. Sekarang setelah aku hijrah ke Madinah, gak ada lagi model hijrah yang seperti itu. Gak ada model perpindahan. Tapi hijrahnya umat Rasulullah yang diharapkan oleh Kanjeng Nabi adalah hijrah pindah dari kondisi satu kepada kondisi yang lebih baik. Artinya apa? Seorang yang beriman itu wajib grafiknya itu naik terus. Secara keimanan, secara bukti iman harus naik terus. Itu namanya hijrah. Dari kondisi yang satu ke kondisi yang lain yang lebih baik. Misalnya apa? Kita belum bisa baca Quran, maka cara hijrahnya kita dalam kaitan hubungan dengan Quran, ya kita belajar baca Quran. Kita datangi guru, kita belajar baba, tata, sasa, gak apa-apa. Ustaz, saya kan udah sepuh, masa belajar abatasa, malu sama cucu, ya apa? Yang dinilai oleh Allah bukan hasil akhir, tapi prosesnya kita, hijrahnya kita dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Karena perintahnya Al-Quran, ini perintahnya Quran. Fa'iza faragta fansor. Ketika kita ini sudah mendapatkan satu level tertentu, jangan merasa cukup, jangan merasa merasa gembira dengan capaian itu, tapi fansor, kita memikirkan untuk capaian yang berikutnya. Jadi maknanya apa? Seorang mukmin yang beriman itu pasti adalah orang yang grafik kehidupannya semakin baik, semakin baik, semakin baik sampai ujung akhir kita husnul khotimah. Jadi ini syaratnya. Tapi kalau kita ini grafiknya naik turun, naik turun, naik turun, ini rada medeni. Iya, pas kalau kita ini diambil pas lagi naik, alhamdulillah. Kalau pas diambil pas waktu turunnya, kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dosakan meskipun itu sedikit, tapi grafiknya naik, itu akan lebih baik daripada tadi grafik yang naik turunnya tapi sangat ekstrim. Jadi orang yang
grafik keagamaan kita, kehidupan kita semakin tambah usia, semakin ditoto atine, semakin sumele, semakin kasih sayang terhadap sesama, itu luar biasa. Insya Allah termasuk kita ini orang yang berhijrah. Jadi sekali lagi, kondisi kita yang diharapkan oleh Allah adalah kondisi orang yang selalu dalam capaiannya itu baik, dan terus baik sampai di ujung usia kita husnul khatimah. Kemudian cara yang ketiga untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Kata Allah, wajahadu fi sabilillah. Seringkali ayat ini hanya dipahami jihad fisabilillah itu ketika berperang kemudian mengangkat senjata melawan musuh, yaitu makna jihad juga. Tapi bukan hanya itu makna jihad. Makna jihad itu di dalam tafsir para ulama menjelaskan, kalau dalam teori modern, makna wajahadu fisabilillah itu harus ada 3. 1, harus ada planning, harus ada rencana. Rencana kita untuk memperbaiki kualitas diri itu apa? Harus direncanakan. Gak boleh kemudian pokoknya mengalir saja, pokoknya gelundung mawon. Itu namanya gak ada planning, gak ada usaha untuk lebih baik. Jadi wajib kita punya planning. Yang belum bisa baca Quran, planning tahun ini saya ikhtiar untuk bisa baca Al-Quran. Insya Allah itu setahun sudah bisa. Saya sudah praktek sendiri di beberapa majelis itu. Itu walaupun sepekan sekali ngaji ikronya itu dari awal, itu setahun insya Allah sudah bisa baca Al-Quran. Jadi kalau kita punya planning tahun ini saya mau belajar Al-Quran, tahun berikutnya mungkin saya akan dandani ilmunya sholat, ilmunya ibadah, itu pasti akan meningkat terus. Jadi wajahadu fisabilillah, kesungguhan di jalan Allah itu maknanya dalam teori modern harus ada planning, harus ada rencana. Yang kedua harus ada eksekusi. Niat tok tapi orang pelaku ya bodoh. Kita niat pengen belajar Quran, tapi nggak pernah mendatangi guru, nggak pernah hadir di majelis ilmu, ya podo mawon, sami mawon, nggak ada perubahan. Maka harus ada eksekusi, dan ini yang berat, karena sejatinya belajar Quran itu sudah digaransi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Garansinya apa? Kata Allah di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh benar-benar aku telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dikaji maknanya, untuk dihafalkan. Itu sudah garansi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tidak ada kesusahan sama sekali. Meskipun kita nuwun sewu, sudah usia yang sekian, tapi kalau kita mau sungguh-sungguh tadi di planning dulu, kemudian ada eksekusi, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan belajar membaca Al-Quran ya, untuk menghafalkan Al-Quran saja itu dalam usia yang lanjut masih bisa. Saya di Al-Azhar itu ada jamaah yang sekarang sudah almarhum, namanya Pak Basit. Pak Basit itu rutin habis sholat subuh setoran hafal Al-Quran dari awal orang Bukit Sari, dari awal dari Fatihah Surat Al-Baqarah sampai beliau meninggal dunia dalam usia waktu itu 63 tahun atau 65 tahun. Itu aja bisa nyampe menghafalkan juz Al-Baqarah selesai, artinya hampir 3 juz, hampir 3 juz Al-Quran. 63 tahun usianya tidak menghalangi hubungan kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Dan yang masih berlanjut ini di Majelis Taklim Al-Fikri Tembalang, ibu-ibu sregepnya luar biasa. Dari mulai Al-Waqi'ah, Tabarak Al-Mulk, Surat Ar-Rahman, Surat Yasin,
sampai sekarang lagi menghafalkan juz 30. Ini hampir selesai. Yang 1 tahun kemarin itu bareng-bareng umroh sampai 3 bis. Bawa 3 bis ke sana. Karena saking semangatnya tadi. Di sana kita umroh pun niatnya untuk ngaji sama untuk khataman Al-Qur'an di Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita kapan-kapan ke sana bareng. Jadi umrohnya kita jangan sekedar umroh, karena pahala terbesar di sana bukan umrohnya, tapi ngajinya. Karena ngaji itu adalah ibadah yang pahalanya luar biasa. Bahkan umroh pun itu kalah dengan ngaji. Makanya kalau panjenengan umroh itu, kalau ke sana itu jangan mau umroh toh, tapi kalau ada majelis-majelis ilmu datangi, meskipun ra paham gitu. Karena bahasanya masih nggak paham. Terus pokoknya datang. Masalah paham nggak paham nanti dipahamkan Allah SWT. Tapi itu pahalanya luar biasa. Dibandingkan kita hanya sekedar umroh tak. Karena pahala yang besar itu adalah pahala taklim. Makanya saya kalau ngajak jamaah untuk umroh itu pasti habis subuh tak ajak untuk ke rooftop, naik ke atas. Habis subuh sampai Isyraq itu yang ngaji, kita taklim, ngaji tafsir, ngaji, pokoknya ngaji terus tiap hari ya begitu habis sholat subuh. Makanya mudah-mudahan kita diperjalankan bersama lagi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tadi sampai nomor. Jadi sekali lagi bahwasanya kita ini di dalam meraih daripada rahmatnya Allah yang berupa rahim, karena rahimnya Allah ini bersyarat, maka kita harus punya tiket yang benar-benar kita upayakan. Satu, harus ada iman. Kalau kita sudah beriman, maka jaga iman sampai akhir hayat kita. Yang kedua, harus ada hijrah. Jadi jangan merasa cukup dengan capaian kita sekarang. Jangan merasa cukup dengan ibadah kita untuk sholat, tapi sholat kita juga perlu kita perdalami maknanya. Satu gerakan sholat yang kita tahu maknanya secara mendalam lebih baik dibandingkan kita sholat berkali-kali tapi orang ngerti jeluntrungnya. Ruku ya orang ngerti karepe, yang dibaca nggak tahu maknanya. Makanya kita belajar satu kalimat di dalam sholat. Misal kita mengucapkan kalimat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalimat itu kita maknai dengan makna-makna yang paling dalam. Kita setiap sholat pasti akan menemukan satu makna yang berbeda-beda. Kalimat takbir itu sejatinya terapi. Takbir itu kan artinya apa? Kita mengucapkan Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha. Kalimat itu adalah kalimat terapi untuk kita. Yang seringkali kita merasa besar ketika diberikan jabatan, merasa kaya ketika diberikan harta, merasa pintar ketika diberikan oleh Allah ilmu. Itu dengan kalimat Allahu Akbar, kesombongan yang disebabkan oleh kelebihan yang Allah berikan kepada kita, ilmu, harta, jabatan, itu semuanya akan rontok dengan kalimat tadi Allahu Akbar. Kalau kita ini sudah merasa satu kalimat saja di awal, makanya Imam Al-Ghazali itu mensyaratkan ketika kalimat takbiratul ihram kita ucapkan, renungkan dalam-dalam, khusyuk, khudu, hadir di hadapan Allah. Itu pasti penyakit hati sombong, penyakit hati merasa bisa, merasa pintar, pasti akan rontok. Dan kita selesai sholat itu rasanya ringan, enteng, sumeleh. Apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah takdirkan kepada kita, itu rasanya enteng banget. Karena apa? Kita nggak bawa beban egonya kita. Karena seringkali kita yang memberatkan itu adalah egonya kita. Merasa pintar, merasa kaya, merasa berkuasa dan sebagainya. Itu sejatinya adalah beban yang sangat berat. Makanya tadi pertanyaannya Ibu itu luar biasa. Dari mulai akidah kita dandani,
karena pintunya surga itu bisa dari mana saja. Bahkan seorang yang perempuan nakal itu dapat rahmatnya Allah itu hanya dengan nolong kucing yang sedang dalam keadaan kehausan. Jadi pintunya itu bukan dari ngaji, pintunya itu bukan dari kita ini di majelis taklim, rukuk dan sujud, tapi kadang-kadang datang dari sesuatu yang tidak terkira. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya itu beliau mukasyafah. Beliau dapat rahmatnya Allah, diceritakan. Itu bukan karena nulisnya beliau kitab sampai kitabnya itu beratus-ratus tahun masih dibaca oleh banyak orang. Tapi beliau merasakan datangnya rahmatnya Allah itu gara-gara beliau ketika menulis kitab, ada lalat yang mau hinggap, itu dibiarkan untuk meminum tinta yang ada di dalam tempatnya. Beliau nggak mau ganggu, khawatir ini lalat hausnya belum hilang, dibiarkan dulu. Ternyata apa? Justru sesuatu yang kelihatannya remeh, kemudian beliau mendapatkan rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama juga menjelaskan barangkali berkahnya kitab Ihya Ulumuddin karena Al-Imam Al-Ghazali itu sampai rumat lalat yang mau minum, dibiarkan sampai hausnya hilang, baru setelah itu beliau nutul kembali kemudian melanjutkan nulis kitab. Jadi sebegitu luar biasanya kita ini untuk meraih rahmatnya Allah yang berupa rahim. Sekali lagi pintunya itu amat sangat banyak. Jadi semuanya bisa menjadi ladang pahala dan ladang surga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi sampai monggo.